Kita masih menikmati suasana sore di Makam Lempian Garden sambil ini bisa dibilang wisata kuliner kita, Mbak, banget, ya. Wisata kuliner Bersama di Mbak Dian Makam Rosita. Lempian Garden. Asik di Marimar Ayamor. Marimar. Ayamor. Tuh kan? Salah. Oh, bukan ya? Oh iya. Oke, kode-kode nih. Iya. Datang lagi tuh makanan nih. Aduh Asik. nih, Thank you, salah satu Mas. andalan juga di Marimar nih. Ini, nachos. Iya, nachos. Nachos. Kelihatan seger banget kan? Dari tadi. Aduh, yuk cus. Dari tadi dikasih makan mulu nih ya. Iya Alhamdulillah. dong. Pokoknya sama Mbak. Namanya Sama wisata Mbak kuliner. Dian kita kenyang pemirsa. Kita coba dulu, Mbak. Iya, Sebelum harus. kita ngobrol ya. Ya. Oke. Ayo, buka coba. lagi. Aku cobain, Mbak ya. Ya, pasti harus coba ya. Oke. Nachos di sini. Ini daging, Mbak. Iya, daging. Daging ada tomatnya. Kita cobain ya. Wow. Makan pemirsa. Nggak kalah kan sama hotel? Hah? Nggak bisa ngomong tadi. Creamy yummy. Creamy Alright. yummy. Patut recommended banget di sini ya. Ya. Oke. Mbak, lanjut Oke, lagi. Lanjut kita. Tadi kita sempat terputus ngobrolin tentang Mbak sudah keliling-keliling gitu di Kalimantan Timur ini ya. Apa aja tuh yang pengen Mbak sampaikan kali ini? Aduh, Kaltim nih mah. Ya kan? Memang banyak orang bilang Kaltim adalah wisata mahal. Ya, why not? Karena kita memang pulau yang terbesar, ya. Jadi kalau bilang berjauhan, ya memang jauh. Kita 10 kabupaten kota gitu ya kan. Tapi kita punya memang hal-hal unik di sana gitu. Kayak misalnya ya kita udah tahu deh Kepulauan Derawan, Maratua. Siapa yang nggak tahu? Kita bisa berenang sama ubur-ubur yang nggak menyengat. Wow. Jadi ubur-uburnya di sini ya kita berenang gini. Kita sambil pegang-pegang ubur-ubur Bener, gitu bener. ya. Dan itu salah satu pokoknya yang di Indonesia gitu. Bahkan dunia loh ya udah. Langka tuh ubur-ubur yang tidak menyengat tuh langka banget. Terus kalian bisa berenang sama hiu tutul. Hiu tutul. Iya, hiu tutul. Jadi kalian bisa ya itu udah pakai jaket apa segala macam, kalian bisa sambil sama tutul gini-gini. Wow, tidak membahayakan, Mbak? Tidak membahayakan. Itu keren banget. Ya. Memang sih kita nggak boleh viralkan karena kalau kita ke sana kita udah langsung bisa gitu. Cuman kita nggak boleh ini karena ya takut nanti ada tangan-tangan jahil ya kalau kita share ke banyak ini gitu. Siap. Itu daerahnya di mana aja tuh, Mbak? Itu di Derawan. Kalau Juga? yang ini Kepulauan Derawan semua. Jadi kemudian belum lagi Maratua. Aduh, Maratua itu betapa bening dan dia kemarin memenangkan ekosistem laut nomor 1 di seluruh Indonesia, guys. Keren. Nah, itu kan kita nggak nyadarin di. Betul, Maratua itu aku jadi ingat Maldives, Mbak. Oh iya, Maldives. Itu makanya kemarin Dinas Pariwisata itu bikin tagline. Apa tuh? Ya kan? Kaltim tuh Lost in Paradise. Wow. Surga? Ya, begitulah. Ya. Yang jarang dijamah nampaknya ya. Jadi sebenarnya given by God itu Kaltim. Oke. Belum lagi kan kita punya Danau Dua Rasa ya. Di mana tuh? Loh, aduh, aku katro banget sebagai orang Kaltim nih. Makanya perlu piknik nih. Perlu piknik. Terus itu tadi bahwa kita udah mulai membuat jaringan, membuat jaringan komunikasi, jaringan pemasaran itu seluruh Kaltim itu harus tahu. Dan tanggal 4 nanti Mbak diangkat sebagai sekjen dari Badan Promosi Pariwisata Kaltim. Banyak banget, pangkatnya. Itu. Dan memang ini bukan macem-macem. Jadi Badan Promosi Pariwisata Kaltim itu memang tugasnya meningkatkan citra, ya kan? Kepariwisataan juga citra Kalimantan Timur sendiri di mata dunia, di mata Indonesia juga. Ala-ala brand ambassador. Iya begitu. Jadi kenapa itu bisa bergerak, Naldi? Mbak percaya bahwa dengan adanya komunikasi yang kita jalin seluruh Kalimantan Timur, Mbak bisa membuat misalnya kita nih brosurnya. Sekarang kamu kalau misalnya ke hotel nih di Samarinda, ada nggak brosur Berau Kepulauan Derawan? Nggak ada kan? Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi cita-cita kami salah satunya adalah seluruh kabupaten kota kita punya satu brosur dan diletakkan di seluruh hotel Kalimantan Timur. Targetnya itu? Of course dong, itu salah satu something yang simple aja gitu, dimana kita nggak perlu yang masa sih brosur nggak ada sih tentang pariwisata, paling pariwisatanya pariwisata lokal, nggak harus seperti itu, semua harus melek
gitu. Yes, Semua yes, harus yes. membuka mata bahwa kita punya potensi banyak. Oke. Gitu. Nah, Mbak, pertanyaan aku adalah kalau ini nih, transportasinya tuh gimana sih, Mbak? Oke, transportasi itu kita juga moda transportasi kebetulan kalau di Kalimantan Timur banyak yang pribadi ya, gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan wisata mahal, Oke. gitu. Karena kita memang hitungannya adalah mesti naik mobil sendiri. Oke. Tapi ke Berau pun ke Derawan ini lagi diusahakan oleh pemerintah. Waktu itu kan udah ada Garuda. Oh, Ada. oke. Dan sekarang itu sudah ada Susi Air, kalian cuma bayar 400.000 dari Samarinda ke Maratua. Dari APT? Iya. Ada APT yang terbang. Betul. Terus berapa lama? 1,5 jam. Sebentar banget tuh. Ya. Wow. Dan kalian udah langsung mendarat di Maratua dan kalian bisa menikmati surganya Ya ampun. Kalimantan Timur. Itu ya, aku juga ngeliat Mbak Dian itu di sosial media itu giat banget mengupload kemana kegiatan tentang pariwisata kan. Betul. Itu, nah menurut Mbak Dian sekarang sosial media ya itu luar biasa apa sih untuk memikat khususnya untuk para followersnya Mbak Dian ya tentang pariwisata gitu loh. Nah sih pengen banget memang kita share itu memang share tentang berbagai hal yang memang menyenangkan, berbagai hal tentang kemajuan dari kota kita gitu ya. Sosial media itu bukan tempatnya gibah guys, iya, gitu benar, ya kan. Julid-julid jangan. Julid-julid jangan. Netizen dengerin nih. Dan memang kalau Mbak lihat semakin kesini semakin kita memberikan pengaruh baik, orang akan juga menjadi baik kok gitu. Jadi saya lihat sekarang sosial media banyak yang bertaburan gitu ya. Dia lagi di mana, semua dipamerin tentang kota kita. Salah satu promosi lah. Salah satu promosi. Bentuk promosi, oke, benar. Gimana ya kalau aku aja yang promosi nggak seberapa ngaruh, tapi kalau seluruh masyarakat kita ikut berpromosi, gimana impact-nya? Gitu. Jadi wajib sekarang semua harus punya medsos. Benar sih. Ya. Harus. Semua destinasi harus punya medsos, harus punya teknologi yang lumayan gitu kan. Dan sekarang memang kita mulai dilirik oleh nasional juga. Betul. Beberapa pihak juga udah mulai pendekatan untuk kita seluruh destinasi Kalimantan Timur masuk ke dalam program-program aplikasi. Oke, apalagi kita di masa akan datang kan menjadi ibu kota negara. Iya, pemerintahan. Iya, pemerintahan ya. Pusat pemerintahan. Tetap harus bermimpi ya dia. Iya dong. Iya dong. Harus banget. Iya, betul. Nah, Mbak di tengah new normal ini itu Mbak kan sering jalan-jalan nih. Iya. Tidak ada rasa ketakutan apa koronce ini. Iya, jadi kemarin tetap protokol. Tetap protokol. Jadi sebetulnya ya, kita kalau misalnya tetap prokesnya dijaga, ya kan? Di tas itu selalu ada hand sanitizer, kemudian tisu basah saya juga ada gitu ya. Vitamin nggak boleh lupa gitu ya. Kemudian kita harus mengenal diri sendiri aja. Jadi kalau misalnya drop segera istirahat. Betul. Kayak masker itu penting banget Mbak ya. Ya, masker penting banget. Jadi selama Mbak keliling ke 10 kabupaten kota itu, alhamdulillah pulang itu kita swab juga, alhamdulillah kita tetap sehat. Oke. Gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Dan bayangkan gini ya, kita rekreasi, kita bahagia loh di. Kita ketemu si ubur-ubur, ya kan? Sama hiu. Iya, sama hiu. Kita kemudian jalan di berbagai tempat, ke Bontang juga banyak destinasi, pantai ngelihatnya itu seger gitu loh. Jadi ya semakin sehat ya. Siap. Mbak, tadi kan yang di Derawan tuh di Berau ya? Iya, di Berau. Kalau kayak aku jadi terlintas Bontang nih. Oke, Bontang. Bontang itu kan yang aku tahu kan orang ya kayak transit doang sih, lewat gitu doang. Betul. Emang ada tempat apa yang Mbak lihat di Bontang? Nah, kita ngobrolin Bontang. Bontang itu punya potensi yang sangat bagus, Di. Wow. Jujur ya, Di, Mbak baru pertama kali ke Bontang kemarin. Saya kakak ada di sana sih, tapi kadang-kadang cuma di rumah doang. Ya, jadi gini, Bontang itu dulu memang mempunyai threat bahwa dia itu hanya kota transit gitu. Tapi memang dengan komitmen dari CEO-nya, saya lihat memang perubahannya lumayan sangat signifikan gitu ya. Ada mangrove Bontang, ada banyak banget yang lagi dibikin di sana dan kebanyakan memang adalah wisata bahari gitu karena dia dekat laut ya. Iya, dekat laut benar. Ya, dia ada perkampungan yang ada di tengah laut juga. Beras basah tuh salah satu saya ada beras basah, ada pokoknya macam-macam Bontang Koala, Bontang Koala, mangrove Bontang. Itu kekayaannya
Mantap banget. Ya, dan saya rasa Bontang kedepannya nggak akan jadi kota transit. Oh. Dia menjadi kota tujuan wisata. Pokoknya hampir, ya harus lah ya, tiap kota, kabupaten ada unggulan-unggulan tempat pariwisatanya. Betul. Oke, ya. Aku ada pantun nih, Mbak. Ya, ubur-ubur ikan hiu. Jangan kabur, I love you. Tetap di Dialog Kaltim bersama Mbak Dian Rosita.